Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Untuk yang sudah sering nontonin Sora, terima kasih karena kamu setia untuk menemani Sora. Ya, setiap hari nontonin juga dan dukung Sora. Sora doain yang subscribe Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita mau baca tentang apa Sora? Hari ini kita mau baca tentang yang seseorang yang akhirnya menyadari ya, seseorang yang menyadari harusnya kalian bersama-sama ya. Jadi mungkin dia sebenarnya harusnya jangan sendiri-sendiri ya. Kamu jangan sendiri, dia jangan sendiri, mungkin kamu harusnya jangan sama yang lain, dia harusnya jangan sama yang lain, harusnya kalian memang bersama-sama sebagai pasangan ya. Jadi siapa sih orang ini dan bagaimana cerita kalian? Mari kita doakan hal-hal positif akan terjadi selama pembacaan ini ya. Yang menyadari seharusnya kalian bersama-sama. Kita melihat dulu pembacaannya, energinya ada apa hari ini ya. Yang pertama, oke. Kalau Sora lihat ya, yang menyadari kalau kalian tuh harusnya bersama-sama. Di sini kalau Sora melihat dia itu mendapatkan banyak sekali tanda-tanda. Kalau Sora lihat ini dari universe, dari semesta ini gitu ya, tentang rasa cinta dan rasa sayang yang terdalam dari hati kamu ataupun dari hati dia. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada orang yang sekarang baru menyadari atau benar-benar mungkin memahami betapa dalamnya rasa cinta kamu, rasa sayang kamu sama dia. Ya. Jadi kayak ada rasa sayang, ada rasa perasaan yang terdalam. Nah, kalau Sora lihat di sini, perasaannya itu juga bukan cuman sayang biasa, tapi compassion itu secara bahasa Inggris diartikan adalah perasaan simpatik atau merasa concern terhadap apa yang menjadi duka atau apa yang dialami sama yang satunya lagi. Artinya dia menyadari bahwa ya ada rasa cinta dan ada rasa sayang yang benar-benar tulus di sana ya. Artinya ada kepedulian di sana ya. Kalaupun dia ada masalah juga kamu simpati sama masalahnya dia, iba, kasihan sama masalah dia. Jadi bukan yang kayak oh ya udah masa lalu ya masa lalu bukan masalah gue gitu. Jadi rasa cinta dan rasa sayangnya itu deep gitu loh. Kenapa? Karena memang kamu menyayangi dan mencintai dia secara sepenuhnya yang baru dia sadari dan dia pahami. Dan benar-benar kamu juga bisa bersimpati dan mengerti keadaan dan situasi dia apapun itu gitu loh. Jadi ada sisi empati di sana ya. Dengan segala perilakunya dia yang mungkin gini loh, perilaku dia itu mungkin dia kalau Sora lihat di sini dia mungkin tanpa sadar, dengan sadar atau tanpa sadar, mungkin saja dia berperilaku yang melakukan suatu kebodohan yang mungkin dia tidak sadari. Hal-hal yang apa ya, dia sesali gitu, itu perbuatan yang ceroboh, itu ada. Ada juga mungkin yang berbohong sama kamu. Ada yang mungkin curangin kamu, licikin kamu gitu loh ya, atau hal-hal yang disembunyikan dari kamu yang kamu ketahui ternyata di kemudian hari bukan sesuatu yang baik gitu loh ya. Atau di sana ada kekurang bijaksanaan, tapi kamu tetap sayang dia, kamu tetap cinta dia, kamu tetap menerima dia apa adanya ya dan mengerti kondisi dia. Lalu di sini ya, kalau Sora lihat adalah orang ini yang merasa seharusnya kalian sama-sama. Sora melihat orang ini kehilangan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, sumber kebahagiaan gitu loh ya, sumber keceriaan. Jadi orang ini ya merasa gak ada kamu atau gak bersama-sama sama kamu, kegembiraan, kesenangan itu hilang. Ya, tadinya awalnya banyak kegembiraan, banyak kesenangan, mungkin kamu bawa banyak hal-hal positif dalam hidupnya dia, menceriakan hidupnya dia, mewarnai hidupnya dia, kamu juga kasih dia banyak ide gitu loh ya. Dalam diskusi-diskusi kalian kamu sering kasih dia banyak pencerahan kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat, orang ini itu masih terpikat sama kamu secara energi fisik ya. Kamu ternyata masih membuat dia merasa tertarik ya. Jadi
Di sini secara fisik itu dia masih ada gairah, masih ada hasrat, perasaan suka dia sama kamu. Di mata dia ternyata kamu tuh masih menjadi sosok yang menarik, ganteng lah, cantik lah, secara fisik ya kan tiap orang punya selera pastinya yang berbeda-beda ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga merindukan ya. Di sini ada gambar dari burung. Dia merindukan banyak ngobrol-ngobrol sama kamu, diskusi sama kamu sama banyak masalah ya. Jadi ada suatu kerinduan terhadap percakapan, ingin memulai komunikasi kembali. Dia berharap kamu bisa menerima dia kembali untuk mulai komunikasi ya. Kalau Sora lihat, mungkin karena sebelumnya ada banyak masalah gitu loh di antara kalian, atau mungkin dia ragu kamu masih mau nggak yang ngobrol sama dia, atau di sini memang ada masalah komunikasi sama kalian sebelumnya gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini ya, kenangan-kenangan bersama dengan kamu ya, kenangan-kenangan dan memori-memori indah soal kamu itu masih tersimpan dengan baik di memori kepalanya dia. Jadi masih teringat kenangan, masih kayak merasa kenangan yang dilewatkan sama kamu itu adalah sebuah anugerah dan hal-hal yang dia syukuri adanya ya. Sehingga dia merasa kayaknya harusnya kita sama-sama. Kalau kita masih terus sama-sama, kita akan terus punya kenangan bersama-sama, dan itu adalah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang berarti buat dia kalau Sora lihat ya, teringat ya. Jadi di sini juga mungkin masih ada yang simpan foto-foto kamu, foto-foto kebersamaan kalian, masih sering ingat-ingat apa yang sudah pernah kalian lakukan sama-sama gitu ya. Dan dia itu seperti kehilangan seseorang yang kasih dia, ini kan tanaman ya. Tanaman itu kan disirami, dipupuki supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berkembang, supaya bisa menghasilkan. Kalau Sora lihat di sini, dia kehilangan sosok yang bisa membuat dia merasa bertumbuh, merasa berkembang, merasa ada hasilnya gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi seseorang yang lebih punya value ya. Jadi orang ini pingin seharusnya kalian sama-sama karena dia menyadari kamu memberikan dia nilai-nilai sesuatu, memberikan dia sesuatu tambahan dalam hidupnya dia, kasih dia sesuatu yang positif. Ya, Sora baru mulai, kartunya udah loncat, kita coba ambil ya ini. Sora lagi mau lihat siapa sih ciri-cirinya orang ini. Nah, orang ini adalah orang yang punya banyak ambisi. Ya, kadang-kadang beberapa dari mereka, ambisi yang berlebihan itu kadang-kadang bisa menguasai dirinya dia. Ya, jadi kalau yang Sora lihat, orang yang pingin banget mengejar impian dan harapannya dia. Oke, kalau yang Sora lihat, berapi-api, bersemangat, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orang yang beberapa cukup apa ya, menunjukkan power gitu, pingin punya power. Jadi mungkin dalam pekerjaan juga dia pingin punya jabatan gitu loh, pingin punya kuasa, mungkin berkarir dengan yang bisa mempengaruhi banyak orang, misalnya gitu ya. Dalam karir atau pekerjaannya kita lihat lagi ciri-cirinya. Nah, orang ini ya, banyak dari mereka itu yang sikapnya itu survival, ya, mempertahankan apapun itu, ya, apalagi kalau sesuatu yang menurut dia benar, ya, dia tidak akan menyerah begitu saja orangnya. Nah, ini di satu sisi juga bisa menjadi orang yang ego, ya, dia akan mempertahankan apa yang harus dia pertahankan gitu loh. Sebenarnya orangnya ini gitu. Bersemangat kalau Sora lihat di sini, dan beberapa memang terlihat berusaha menjadi seseorang yang aku bisa nih nanganin banyak masalah dalam hidup aku gitu loh. Yang berikutnya kita lihat ciri-cirinya dia. Ciri-cirinya juga adalah orang yang punya sedang roda kehidupan tuh sedang berputar di dalam hidupnya dia ya. Jadi mungkin ada yang kondisinya awalnya baik jadi sekarang kurang baik, atau yang lagi kurang baik mungkin akan beranjak membaik gitu. Jadi artinya orang ini dalam situasi di mana roda kehidupan itu sedang berputar untuk dirinya ya. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa memang di sini namanya momentum dari divine timing ya.
momentum dari roda pertemuan antara kamu sama dia itu memang sudah ada, apa ya Sora bilangnya, sudah ada putaran roda. Sora merasakan di sini ada putaran roda takdir yang membuat kamu tuh bisa, ini loh momentumnya ketemu sama orang ini loh momentumnya kamu harus pisah dulu sama orang ini loh saatnya harus fokus dulu sama kerjaan dan sebagainya. Tapi artinya kalau Sora lihat ya, memang ada roda ikatan dari semesta. Sora bilangnya gimana ya, roda ikatan karma mungkin ya, yang memang sudah menentukan kamu harus ketemu sama orang ini gitu loh ya. Yang berikutnya, orang ini itu punya jiwa kepemimpinan ya, dia pingin dijadikan role model, dia pingin orang-orang bisa respect sama dia. Nah ini Sora lihat nih orang yang berapi-api banget, dari tadi banyak banget elemen fires-nya, elemen semangatnya, elemen energinya yang besar ya. Kalau Sora lihat dia pingin maju, pingin berhasil, pingin didengerin, pingin memimpin orang lain ya. Kita lihat lagi ciri-ciri tambahannya. Di sini juga terlihat ya, orang yang sedang menunggu suatu situasi baik ya. Makanya kan Sora bilang, ada roda dari situasi yang dia menunggu ada hal-hal baik yang mungkin harus datang dalam hidup dia. Ya, kita akan coba lihat kira-kira ada masalah apa sih orang ini dalam hidupnya. Kita akan coba lihat. Kira-kira ada apa sih masalah orang ini dalam hidupnya dia? Ya. Masalah keberhasilan, masalah kesuksesan, masalah kalau Sora di sini lebih kepada kesuksesan hidup ya. Mungkin secara ekonomi atau secara pekerjaan. Ya, jadi mungkin orang ini memang belum merasa dirinya itu cukup sukses, belum cukup merasa dirinya berhasil, itu ya. Ini yang kabar yang sedang dia tunggu. Nah, kabar dan situasi ini juga mungkin menjadi sesuatu yang menjadi concern di antara hubungan kalian. Ya, apa yang dia tunggu, kabar baik soal kehidupan dia yang bisa lebih baik, itu juga berefek sama hubungan kalian. Kita coba lihat ya. Ada sebenarnya isu apa sih di antara kalian? Ada isu apa? Oke, ada tentang masalah perasaan dan intuisi. Ya. Intuisi kamu bilang bahwa mungkin ya orang ini tuh masih banyak keraguan. Ya, orang ini masih banyak keraguan, masih banyak ketidakjelasan. Ya, segala sesuatu itu masih kamu merasa intuisi kamu kalau masalah perasaan kalian terkoneksi, tapi kamu juga tahu bahwa orang ini itu masih ragu, orang ini masih khawatir, masih tidak yakin gitu loh ya, masih ragu-ragu soal yang namanya perasaan dia sendiri gitu loh ya. Apakah benar nih perasaan ini, apakah benar nih situasinya, apakah benar kamu adalah the one yang dia cari ya. Itu awalnya kalau Sora lihat. Dan di sini ini juga ngomongin soal sikap dia yang mungkin bisa aja ada yang bersikap cuek ya. Cuek lah, abai lah, terus habis itu kadang-kadang ceroboh, sesuka-suka dianya aja gitu ya. Ada juga yang mungkin sikapnya kekanak-kanakan gitu loh. Ada juga yang bersikap kalau ada apa-apa itu kabur gitu ya. Kalau sholat di sini ada yang suka ngilang-ngilang, mungkin ada juga yang ghosting, tiba-tiba nggak ada kabar, nggak mikirin bagaimana perasaan kamu, tiba-tiba ngilang gitu aja gitu. Padahal kamu mungkin sudah setia nungguin dia gitu loh. Sudah setia nungguin kabar dari dia, tapi tiba-tiba dia ngilang dan seperti nggak memikirkan masalah hubungan kalian gitu loh. Itu yang bisa jadi isunya ya. Dan di sini juga ngomongin soal bertahan. Ya, dari banyak pengalaman kamu merasa mungkin sudah banyak bertahan dalam situasi keraguan-raguannya dia, sikap dia yang bisa seenaknya, sikap dia yang kadang-kadang kekanak-kanakan, yang cuek, bisa nggak ada kabar dan sebagainya. Ya, ini ngomongin soal mungkin sudah capek untuk mau sampai kapan situasi seperti ini. Ya, kamu pun jadi nggak tenang dengan dia yang sikapnya seperti ini. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Jadi kayak dari pengalaman tuh udah bonyok berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, kok dianya bersikap seperti itu. Tapi di satu sisi kamu punya kayak koneksi ya sama orang ini gitu loh. Sekarang kita lihat, ketika menjauh dari kamu, sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Ketika dia menjauh dari kamu, apa yang dia rasakan?
Memang dia terkesannya pasif, ya. Terkesannya pasif ketika situasi kalian jauh, kesannya dia pasif, nggak ada komunikasi. Tapi sebenarnya dalam situasi seperti itu dia banyak mikir. Dia masih mikirin soal kamu. Mikirin soal apa yang sudah terjadi, mikirin soal apa namanya? Mikirin juga soal ke depannya gimana ya. Jadi sebenarnya masih banyak pikiran-pikiran tuh. Intuisi dia masih memikirkan soal kamu, Nimun ya. Dan perasaan dia itu bisa berubah-ubah loh. Dia kadang-kadang bisa cemas mikirin kamu, kangen mikirin kamu. Terus habis itu sering rasa butuh kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi tidak bisa membohongi intuisi sendiri ya. Kalau ternyata ya dia membutuhkan kamu lah ya gitu loh. Oke, aku tadi nyari kartu aku ya. Ini tadi Sora dapat insight, kalau mungkin belum banyak ya informasi ciri-cirinya dia. Sora akan coba lebih banyak sharing apa sih ciri-cirinya dia. Kalau Sora lihat di sini, orang ini secara tampilan memang menarik secara fisik ya. Dan orang ini sedang mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya dia. Dan di sini kalau Sora lihat banyak yang tertarik sama kamu secara tampilan fisik. Mungkin kamu memang tipenya dia ya. Jadi ada proses ya perubahan, artinya kamu juga bisa saja orang yang banyak merubah dia di dalam hidupnya. Kalau Sora lihat di sini, banyak dari sini yang kepengen banget hidupnya itu ciri-cirinya dia orang yang pengen stabil ya. Dia pengen jadi orang yang stabil karena mungkin dia masih menjadi orang yang menjadi support ya dalam keluarganya dia mungkin ya. Mungkin dia harus jadi tulang punggung keluarga buat keluarganya dia, mungkin buat adiknya dia, orang tuanya dia kah gitu loh. Tapi ini sih kalau Sora lihat di sini juga ada beberapa yang memang dia adalah pekerja kantoran atau banyak bekerja di meja ya. Artinya orang-orang yang kerja secara administrasi mungkin ya, berhubungan dengan meja ya. Terus musik ya, mungkin saja kamu sama dia itu adalah orang yang mungkin sama-sama, salah satu dari kalian atau sama-sama suka musik ya. Atau mungkin memang bekerja dalam industri musik gitu loh. Mungkin dia penyanyi, mungkin dia pemain alat musik gitu loh ya. Atau dia memang banyak sering mengungkapkan perasaan dia lewat lagu. Atau mungkin kalian suka nyanyi bareng, karaoke bareng. Atau mungkin dia bikin lagu untuk kamu. Atau ada lagu-lagu khusus untuk kalian gitu ya. Atau mungkin guru musik. Pokoknya berhubungan dengan musik ya. Orangnya ada yang beberapa, seseorang yang romantis ya. Sering mengungkapkan perasaan cintanya tadi melalui mungkin kata-kata diekspresikan gitu. Dan movie. Ada yang di sini mungkin ya, ketika kamu pertama kali kenalan sama dia mungkin ngedate-nya jalan barengnya nonton film bareng-bareng gitu ya. Mungkin ketemunya di bioskop gitu ya, atau ada film-film yang membuat kenangan-kenangan khusus di antara kalian ya. Kalau Sora lihat di sini dalam situasi dia pasif ya, mungkin dia nggak banyak komunikasi sama kamu dan sebagainya. Sora balik lagi ke sini, dia itu masih punya perasaan yang bercampur aduk sama kamu. Dalam situasi seperti itu sesungguhnya dia kepikiran ya, kepikiran sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak masih takut ya. Sebenarnya dia itu takut, dia takut tidak bisa mengontrol situasi dan keadaan ya. Makanya dia itu banyak mikir ya. Dari kalian berdua ada energi yang kayak ya udah deh aku serahkan sama waktu dan semesta ini, kalau memang kalian harus sama-sama ya sudah akan sama-sama. Sora lihat di sini gitu ya. Orang ini takut, orang ini tuh takut kayak tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi ke depan sama kehidupan di antara kalian, situasi gitu loh ya. Kalau Sora lihat, karena dalam keadaan yang Sora lihat hidupnya dia belum stabil gitu loh. Dan di sini sebenarnya dari awal kamu udah ngelihat banyak sekali tanda-tanda kalau orang ini punya banyak sikap seperti itu. Tapi karena itu tadi sudah banyak, karena kamu sudah sayang sama dia dan kamu sudah cinta sama dia gitu loh. Kalau Sora lihat di sini ada inner child dia yang memang belum selesai ya.
Makanya perilaku dia itu masih seperti itu ya. Tapi ini juga bisa menandakan ada yang bersikap kekanak-kanakan, ini semakin diperkuat dengan kata-kata children. Orang ini tapi kangen ketika waktu yang sama-sama kalian lewati bersama-sama. Jadi dia kayak pengen ketemu sama kamu karena ada waktu-waktu yang tadi Sora udah bilang, banyak kebahagiaan ketika waktu dia banyak menghabiskan waktu sama kamu. Ya. Dan dia menyadari bahwa kita harusnya sama-sama karena ada chemistry yang kuat di sini. Kok chemistry ya, connection secara nyata di antara kalian, koneksi yang ngebuat dia itu kayak aku nggak bisa membohongi nih. Kalau ada koneksi yang sangat kuat di antara kita dan aku kangen sama kamu. Ya. Dan dia pingin banget bisa fokus sama kamu, ya. Karena dia mulai menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya sosok yang layak untuk menerima cinta yang seutuhnya dari dia. Mungkin karena sama ini dia ngerasa bahwa aku tuh nggak fokus, gitu loh. Aku tuh nggak fokus dan mungkin aku tidak mencintai kamu dengan cukup baik, sedangkan kamu seharusnya mendapatkan cinta yang besar lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Mungkin kalian saling bermaaf-maafan ya, walaupun belum lebaran nggak apa-apa, tapi dia berharap bisa ada maaf dan bisa ada proses pembelajaran dengan situasi seperti ini. Karena ternyata berjauhan itu rasanya nggak enak karena ada sesuatu yang narik lagi dan narik lagi. Dan dia ngerasa dia butuh kamu. Butuh seseorang yang sangat tulus mencintai dan menyayangi dan membantu dia. Karena dia jadi nggak bertumbuh nih, stuck di sini gitu loh. Karena nggak ada seseorang yang nourishing dia, membuat dia bertumbuh dan berkembang gitu loh. Dan dia pingin datang untuk meyakinkan kamu kalau kamu selama ini mungkin gelisah dan nggak tenang gitu loh. Bahwa dia bisa ngasih kamu rasa tenang, rasa nyaman, dan rasa aman itu. Ya. Kalau yang Sora lihat, karena di sini juga jauhan juga dia mulai mikir kayak kok aku jadi nggak tenang ya jauhan sama kamu ya. Jadi orang ini tuh kayak banyak beberapa yang mendapat pencerahan juga gitu loh ya, untuk kayak udahlah lebih buka hati kamu, lebih kayak mikir. Nah, Sora lihat di sini juga mungkin ada beberapa yang dapat pencerahannya pada saat lagi nonton film kah, atau mungkin dapat dari kata-kata lagu gitu loh. Jadi bisa lebih memaknai perasaannya. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini itu kayak cuman takut salah jalan, cuman takut pertikaian. Itu yang dia takutin sebenarnya gitu loh. Kenapa sikap dia itu seperti itu sama kamu ya, dia sebenarnya takut salah jalan dan takut pertikaian, bukan karena dia nggak sayang kamu ya, atau bukan karena dia nggak cinta kamu. Sehingga dia merasa kayak aku tuh jadinya sering kabur-kaburan dan lari-larian gitu loh. Bersembunyi mengendap-endap karena takut gitu loh ya. Kita akan lihat ya ke depannya apa yang akan dia lakukan untuk kamu. Dia akan berusaha punya energi yang lebih positif ketika datang ke kamu, supaya lebih bisa punya dampak yang positif buat hubungan kalian. Kalau Sora lihat di sini, pingin lebih memperbaiki energi dia. Mungkin dia menyadari energi dia itu banyak yang mungkin negatif kah, toksik kah, gitu loh. Dia pingin istirahat, ya. Setelah dia sedang mengumpulkan energi, biar datang ke kamu dengan sesuatu yang lebih istirahat, mengumpulkan energi, biar bisa lebih positif datang ke kamu, supaya bisa lebih fokus ya. Baru setelah itu dia bisa lebih kayak, kalau Sora di sini orang ini lebih kayak aku istirahat dulu, setelah aku sudah ngumpulin energi aku baru bisa kayak jalan ke arah kamu ketika situasi sudah bisa memberikan aku ruang untuk gerak gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini dia takut sih, takut berantem dan takut kamu tinggalin gitu loh ya. Dan dia berharap ya itu tadi, ada momentum terbaik, menunggu waktu dari semesta ini untuk bisa kalian bertemu, saling memaafkan gitu loh ya, dan bisa berjalan maju kalau Sora lihat ya. Tuh, dia memang pengen nunjukin kalau dia sayang, tapi dia sekarang sedang berharap situasi bisa membaik, roda waktu tadi bisa situasi membaik ya. Jadi sabar, karena situasinya dia sedang mode bertahan dulu untuk situasi dia jadi lebih baik ya. Dia sedang dalam situasi, banyak yang situasi itu banyak gamblingnya. Gambling itu apa ya? 50-50, bisa iya bisa enggak gitu ya. Masih mencoba keberuntungan dia, sedang mencari-cari kesempatan, mungkin dalam pekerjaannya, dalam penghasilan, dalam keuangannya.
gitu loh. Karena dia takut nanti kalau dia datang tanpa persiapan, kok kesannya hubungan ini hanyalah seperti coba-coba, ya, gitu loh. Karena kalau Sorat di sini dia merasa bahwa ada ikatan ya, ingin komitmen lebih ke kamu. Butuh waktu untuk situasi membaik, sabar. Pills itu juga menyatakan obat atau situasi yang membaik secara perlahan-lahan. Jadi sabar ya ayah bunda. Berapa lama? Let go control issue. Jangan diatur atau dikontrol sekian waktunya. Semesta akan tahu waktu yang terbaik. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, kalau kamu mau sabar nunggu ya diterima. Ya, kalau enggak silahkan cari yang lain. Itu kan hukum dasar ya. Oke, jangan membatasi diri kamu. Tidak ada yang membatasi diri kamu. Ya, dia pun gak pengen ngebatasin kamu. Kamu punya hak untuk apa ya? Gini loh. Jangan sampai kamu tidak bergerak atas segala sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Sedangkan situasi ini ya di luar kontrol dia dan kontrol kamu. Ya. Tuh kan, ngomongin rodanya keluar terus. Ada cycle, ada movement, ada kesempatan. Ada nggak kesempatan Sora? Ada. Tapi Sora nggak bisa janjiin kapan. Kalau dari pembacaran yang hari ini. Kenapa? Karena di sini sudah dibilang jangan dikontrol. Nggak bisa semuanya ditakar waktunya. Cuma semesta yang tahu waktunya. Tapi kalau Sora lihat dia berusaha. Oke. Dan dia tahu bahwa kalian harusnya bersama-sama. Jadi kalau Sora lihat dia akan datang kok ketika situasi membaik. Koneksi kalian ketika dia sudah bisa bergerak, sudah bisa lebih bernafas, harapan dia untuk bisa datang ke kamu, untuk bisa punya koneksi dan sama-sama. Karena dia sadar, aku tuh harusnya sama-sama sama kamu gitu loh. Karena kamu jadi orang yang berarti ya buat dia gitu loh. Dan dia menyadari kamu sangat sayang dia gitu loh. Koneksi itu yang membuat dia menyadari itu semua sih. Oke. Kalau untuk astrologi, ini bisa dibilang semuanya sebenarnya ada ya. Cuman didominasi yang paling kuat tuh ada Gemini. Terus Gemini ini apa tadi? Aku lihat dulu. Semuanya ada, cuman Sora bisa bilang paling banyak Gemini, Aries, Leo, Sagittarius sama Libra sama Aquarius. Ya. Diulang lagi kalau tadi Sora ngomongnya kecepatan. Kita sekarang ke alfabet ya. Oke, maaf. Z O D X nih ya. J C D F P M A, sedikit lagi ya, dari Mayora. Aduh, iklan dongnya zaman dulu. U, A, dan H. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih ya Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya. Dan kalau ingin personal reading sama Sora tentang masalah ini atau masalah lain, silakan klik link di bawah ya. Dan kalau ingin donasi juga ada linknya di bawah. Oke. Sora doakan yang terbaik akan terjadi dalam hidup kamu. Yuk kita sama-sama saling bantu pertukaran energi. Sampai kita ketemu di video berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.